tukang fotone? Tunas. Semangat. Argasonya. Filosofi beliau adalah hidup bahagia, mati bahagia. A. Aktif di ruangan pramuka sejak usia belia. M. Rumahnya berada di Singosari, Malang. E. I. Ibu dari 2 anak dan 2 cucu. D. Damai dan bahagia di usia senja. A. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Tepuk tangan untuk kakak-kakak hebat. Ya, nah kakak, saya pengen tahu dulu kesan kakak dengan kegiatan kita di pagi hari ini. Luar biasa. Luar biasa. Nah, karena kita biasa di luar kakak ya. Nah, karena kita di luar maka yang muncul adalah luar biasa. Yang luar biasa itu adalah kakak-kakak sekalian. Saya senang sekali dengan kakak-kakak. Kami tidak memanggil, kami nyanyi bareng beberapa kali kakak-kakak gitu ya. Karena apa? Saya yakin bahwa kakak-kakak merasa terpanggil dengan lagu yang dinyanyikan oleh teman-teman. Ya kak ya? Ya. Nah, kakak, di pagi hari ini tadi kita mencoba memposisikan diri terhadap kompetensi seorang pelatih. Kita tadi membuka awal, ya kak ya, bahwa minimal kompetensi seorang pelatih itu adalah paham dengan manajemen. Kemudian yang kedua adalah attitude. Nah, seorang pelatih attitude-nya harus kuat. Indranya tidak hanya 1 sampai 5, ya kak ya. Kita dituntut untuk punya indera ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya. Artinya kakak, dengan mata hati kita bisa membaca yang ada di dalam. Ya kan? Pelatih itu pelayan anggota muda, anggota dewasa. Anggota dewasa. Nah, karena kita pelayan anggota dewasa, kita harus berusaha memberikan semaksimal mungkin apa yang kita miliki agar kita bahagia. Karena kalau kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain, kita akan merasa bahagia, bahagia hidup bahagia dan mati bahagia seperti apa yang disebutkan. Semua begitu nggak ya? Ya. Nah kakak sebagai manajer di lembaga pendidikan Satuan Pendidikan Gerakan Pramuka yang ada di Gusti, kita dituntut untuk dapat memanage, kita dituntut untuk dapat menyuguhkan sesuatu yang menarik, khususnya di bidang khusus. Kita tadi sudah mencoba membuat 5 desain. Kakak menyampaikan yang pertama adalah 2 KMD, 1 KNL, 1 metode kepramukaan, dan satunya adalah PPIN yang di situ saya sampaikan adalah KIM. Sengaja kami sampaikan KIM supaya kakak-kakak itu penasaran, KIM ini loh gak ono di sini terus video apa. Nah, artinya kakak harus menambah wawasan, mengembangkan W. Yang ketiga, kakak hati kita sebagai pelatih dituntut untuk rajin membaca, rajin mencari informasi. Nah kakak, terkait DORA dan segmental yang menjadi keinginan Jawa Timur, karena Jawa Timur itu merupakan salah satu embrio munculnya segmental dan DORA, maka tentunya kita juga harus pengembangan itu terlebih dahulu. Nah, dari berbagai daerah sudah ada yang langsung upload ke kita terkait. Nah, kakak, mengapa muncul kegiatan ini? Karena keprihatinan kami dengan berbagai macam keluhan pasca kursus yang dialami oleh teman-teman.
kemudian juga keluhan dari berbagai macam dari sesama kita. Gimana ya cara kita untuk menyampaikan yang terenak kepada peserta ketika kursus, lebih-lebih pada saat kita pandemi ya Kak ya. Pandemi itu tuntutan yang luar biasa bagi kita, cambuk yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menyuguhkan kegiatan luring rasa luring. Artinya keterampilan yang seharusnya dipraktekkan itu disampaikan di dunia maya melalui media, melalui Zoom. Terus bagaimana cara untuk itu? Nah itu memacu kita untuk kita berpikir. Nah kakak-kakak, tadi ada berbagai macam. Sementara rata-rata yang kami tangkap, kakak-kakak untuk pola segmental dan DORA ini masih berbeda-beda. Ya kak ya. Segmental dan DORA ala Jawa Timur, nah kami di Pusitaka itu mencoba mensegmenkan, mengelompokkan apa sih yang menjadi kebutuhan peserta kursus. Ya kak ya. Nah peserta kursus itu butuh. Yang pertama adalah bagaimana untuk mengenali peserta didik. Sehingga kalau di profil peserta didik, kalau di KFD mohon maaf saya katakan, di KFD ada profil peserta didik dan peran pembina. Nah itu bisa kita segmentkan menjadi satu. Iki jadi satu sesi topik pembicaraan. Misalnya, bahwa di situ ada bagaimana menyusun program, bagaimana menyiapkan administrasi satuan. Bagaimana kita susun, kita kelompokkan di dalam satu kelompok manajemen pembinaan atau administrasi satuan dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, siapa yang kita sasaran kita. Kalau peserta kursusnya adalah guru-guru SMP yang dia berangkat kursus karena dinas, dipaksa di Ponorogo ya, kursus di Ponorogo, nah mau datang itu udah bagus. Ini sebetulnya membuat kita kesulitan bagaimana memotivasi mereka, lebih-lebih pada awal, ya kan? Hari-hari pertama kursus itu hari-hari yang sangat menyedihkan bagi kita, bagi tim. Nah sehingga kakak dengan pola segmental itu kami menerapkannya. Kemudian kami punya target kan? Target hari pertama apa? Target hari kedua apa? Target hari ketiga apa? Hari keempat apa? Hari kelima apa? Untuk memunculkan target ini kami berangkatnya dari standar kompetensi. Misal KFD standar kompetensinya adalah dapat menjadi pembina satuan. Saya satu sebagai pembina satuan karena kenapa? Kalau sebagai KFD siaga ya berarti pembina satuan menjadi pembina satuan yang menerapkan metode kepramukaan dan metode pembina. Berarti ada dua indikator yang perlu untuk mereka. Peserta kursus harus paham bagaimana metode kepramukaan. Yang kedua adalah bagaimana mempraktekkan menggunakan metode membina sehingga pembina dapat melakukan kegiatan dengan enak, bisa menyusun kegiatan yang menarik, yang menantang, yang inovatif, yang produktif bagi peserta. Nah untuk menyusun ini materinya dari mana? Bekalnya apa? Bekalnya adalah SKU, SKK, SPG. Nah SKU, SKK, SPG sebagai kurikulumnya. Nah terus dirancang bagaimana? Oh SKU, SKK, SPG itu bahwa beda antara pendidikan formal dan pendidikan non formal adalah kalau di pendidikan formal itu pengetahuan dulu. Kalau di sekolah kan yang diajarkan pengetahuan bagaimana tentang budaya daerah misalnya. Nah, kemudian diikuti oleh keterampilan dan sikap. Tapi kalau di kepramukaan harapan kita adalah kegiatannya dulu yang dimunculkan. Bagaimana kita ingin menerapkan budaya, mengembangkan budaya kepada peserta didik, misalnya melalui tarian. Maka yang kita latihkan adalah tariannya dulu. Setelah itu kita tarik ke belakang.
kalian ini dari mana, terus dari mana berkembang sampai luar, sehingga kita akan keterampilan yang mereka lakukan diikuti dengan